buat teman-teman. Jadi pastikan desain yang teman-teman buat itu mudah dimengerti, dipahami, dan mempengaruhi. Mungkin yang mau mencatat silahkan dicatat di rumah gitu ya, di buku atau di handphone atau di mana aja. Silahkan dicatat untuk mindset ini. Karena menurut aku semua hal itu berawal dari mindsetnya yang benar. Kalau mindsetnya itu udah benar, insya Allah nanti ketika proses belajarnya itu bisa lancar lah gitu ya. Oke, selanjutnya itu aku akan menjelaskan pengertian dari logo. Jadi logo adalah sebuah gambar atau teks yang mewakili sesuatu, baik itu perusahaan, lembaga, negara, organisasi, perorangan, dan lain-lain. Nah, contoh logo, mungkin teman-teman udah familiar lah gitu ya sama logo, berbagai macam logo di berbagai tempat. Kayak ada Eiger, kemudian ada Nike, ya, ada Amazon, Apple, Google, Coca-Cola, ya. Kemudian juga macam-macam lah logo-logo. Termasuk Zoom ini kan mereka punya logo juga. Nah, itu salah satu contoh logo ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu logo gitu ya. Nah, dan logo ini sebenarnya udah apa ya? Sudah ada di hampir semua lini kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin semua produk-produk yang ada di sekitar teman-teman itu sudah dipenuhi oleh logo-logo. Nah, kenapa logo? Nanti akan aku coba jelaskan. Nah, di sini aku coba nanya nih berarti kan. Berarti logo penting banget dong kalau misalkan dipakai di berbagai tempat, di berbagai produk itu dipakai semua. Berarti logo itu penting kan berarti kan kalau misalnya dipakai oleh semua orang. Penting kalau misalkan dia bekerja dengan baik. Maksudnya bekerja dengan baik ini adalah logonya itu sesuai begitu sama beberapa tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi kalau logonya itu nggak sesuai dan nggak mewakilin seperti pengertian logo tadi, maka logonya itu nggak penting dalam tanda kutip ya, karena dia nggak bisa mewakili. Gitu ya teman-teman ya. Nah, aku ada contoh satu nih. Karena penting, logo wajib dipikirkan dengan baik sebab akan menciptakan kesan bagi orang yang melihatnya. Kalau teman-teman lihat contoh logo yang ada di sebelah kiri, itu ada logo Dana Bos, teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatiin, logo Dana Bos ini kira-kira mencerminkan nggak tentang bantuan operasional sekolah? Yang ada, kalau aku pribadi ya, yang ada pertama kali aku malah takut gitu ya, ngelihat logonya, terutama di bagian huruf O-nya, di bagian senyum. Karena kalau kita lihat ini nggak mencerminkan sama sekali. Nah, logo itu penting ketika dia bekerja dengan baik, sesuai dengan kesannya. Jadi kalau misalnya logo Bos ini kan, coba teman-teman perhatiin, itu kesan yang ingin diciptakan bahwa ini adalah bantuan operasional sekolah, itu nggak bisa kita dapatkan. Malah jadinya serem kan karena logonya seperti ini. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak logo Symantec ini harganya berapa ketika didesain ulang? Mungkin bisa ditulis di chat aja biar nggak rame. Silakan kalau mau ada yang ngechat, kira-kira berapa nih harga dari logo Symantec ini? Oke, ada yang udah nebak, ada yang belum tahu gitu ya. Ada yang mungkin baru dengar juga mungkin nama Symantec ini. Jadi Symantec ini adalah sebuah perusahaan security ya, internet gitu, untuk keamanan di bagian di internet gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa harganya, kita lihat di slide berikutnya. Itu harganya kurang lebih 17 triliun rupiah. Dan mungkin sekarang udah karena kurs rupiah kita udah semakin tinggi gitu ya, berarti mungkin udah lebih dari 17 triliun gitu ya harganya. Nah, ini baik nih teman-temannya, aku mau juga ngasih informasi. 17 triliun ini bukan berarti harga tok logonya saja harga 17 triliun, teman-teman. Jadi 17 triliun ini udah termasuk banyak hal. Termasuk di situ ada pengaplikasiannya, kemudian juga ada biaya riset dan lain-lain. Kemudian juga kan kalau misalkan logo itu memang baru di rebranding oleh sebuah perusahaan, mereka kan butuh biaya kayak menaruh logonya di truk misalkan, terus juga mencetak untuk di kartu nama, kemudian untuk di kaos, untuk di topi dan berbagai macam pengaplikasian. Nah, tentu kan itu biayanya nggak sedikit gitu ya. Nah, makanya harganya bisa sampai 17 triliun rupiah ini.
Jadi teman-teman jangan mikir 17 triliun ini, oh ternyata logo 17 triliun itu Symantec gini doang. Enggak. Jadi Symantec ini, 17 triliun ini adalah hasil dari risetnya, kemudian pengaplikasiannya, dari logo si Symantec ini. Jadi bukan hanya logo Symantec aja. Nah, begitupun juga kalau teman-teman nanti mendengar berita-berita ya di internet atau dimanapun, mengatakan bahwa logo ini seharga segini-segini. Nah, teman-teman jangan ketipu ya maksudnya. Jadi harga mahal segitu itu mereka ada risetnya gitu, ada brainstorming-nya di dalam sana. Nanti akan aku jelaskan nanti di bagian praktek untuk proses pembuatan desain logo. Kenapa jadi akhirnya malah jadi mahal sampai 17 triliun ya. Oke. Nah, selanjutnya aku juga mau menyandingkan antara logo sama dengan brand. Menurut teman-teman nih, logo sama brand itu apakah sama? Mungkin boleh ditulis di chat. Beda Bang. Oke, ya beda. Ya kebanyakan mayoritas ngomong beda ya. Nah, berarti kalau udah bilang ini beda, berarti bisa aku bilang teman-teman udah mulai tahu atau udah pernah bacalah perbedaan antara kedua ini ya, antara logo dan brand. Nah, sebagai informasi lagi gitu ya, biar teman-teman bisa lebih yakin lagi untuk meningkatkan pemahaman teman-teman soal logo dan brand, ini aku mau ngasih satu contoh logo dan brand itu berbeda. Nah, jadi bahasa yang biasa aku lakukan atau aku gunakan adalah logo itu wajah, teman-teman. Brand itu adalah persepsi. Oke? Jadi logo itu ya tampilan. Seperti kita misalkan melihat seseorang. Nah, logonya ya wajahnya. Jadi kenapa aku ambil logo itu sebagai wajah? Karena itulah pertama kali orang lihat. Ketika kita bertemu sama seseorang, hal yang pertama kali kita lihat ya mukanya kan, wajahnya. Nah, makanya logo karena dia wajah, dia harus bisa menarik orang untuk bisa ya berkenalan atau juga mengajak ngobrol. Nah, kenapa makanya logo itu penting karena bisa memberikan first impression yang baik. Nah, kalau logonya itu dalam tanda kutip wajahnya tadi itu nggak menarik, ya orang pun males untuk bisa ketahui lebih dalam soal orang itu kan. Nah, kemudian brand artinya persepsi teman-teman. Jadi apa yang orang pikirkan tentang kita. Misalkan kita, misalnya orang nih punya wajah kan, udah logonya udah ada. Nah, kita mikir tentang orang itu apa? Nah, itu berarti brandnya. Misalnya orang ini pinter misalkan. Nah, itu brandnya teman-teman. Atau orang ini dia bisa ngedesain. Nah, itu brandnya teman-teman. Logonya ya muka dia, nama dia. Nah, itu logo dia. Nah, ini mungkin akan sulit untuk dimengerti teman-teman yang mungkin baru belajar ya. Nah, ini aku mau kasih satu lagi contoh biar bisa lebih paham lagi lah maksud dari logo dan brand ini. Mungkin yang aktif mikrofonnya silakan dimatiin dulu biar nggak mengganggu yang lain. Oke ya, mungkin udah dimatiin. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini aku mau tanya lagi. Ada yang tahu siapa ini? Istri saya. Ada yang jawab istri saya. Oke, ternyata udah ada yang menikah nih di sini ya. Alhamdulillah. Ada yang balas cinta Laura. Masa depan saya. Oke. Kayaknya udah tahu semua lah ya sama salah satu orang inilah. Orang terkenal ini pasti udah tahu semua teman-teman. Jadi ini adalah Raisa ya. Nah, kenapa aku mau mengambil contoh Raisa? Karena menurut aku bisa dijadikan contoh yang bagus lah untuk perbedaan antara logo sama brand. Jadi akan aku next. Nah, itu udah aku lingkarin. Jadi logo itu ya mukanya si Raisa dan namanya Raisa. Itu logonya teman-teman. Brandnya ya keseluruhan tentang Raisa, termasuk dia adalah seorang penyanyi,
kemudian juga dia mungkin orangnya pinter, kemudian juga mungkin lucu, atau pinter di bagian main alat musik. Nah, itu brand-nya, teman-teman. Nah, ini bisa juga berlaku sama teman-teman yang ingin membangun yang namanya personal branding. Nah, jadi teman-teman perhati ini, kira-kira apa sih yang bisa aku tonjolin dari diri aku untuk bisa dikenali orang. Karena brand ini, teman-teman, ketika kita udah diketahui atau dikenal orang, misalkan, oh si Alif misalkan, si Alif itu dia pinter ngaji misalkan. Nah, itu brand-nya. Jadi nanti ketika orang butuh sama seorang yang bisa mengaji, maka orang akan menghubungi si Alif ini. Oke ya, begitu ya. Jadi menurut aku contohnya udah bisa clear banget bahwa logo sama brand itu berbeda. Jadi silakan kalau teman-teman mau mencatat di buku catatannya di rumah, silakan. Atau mau menggambar juga, misalkan, oh ternyata kalau logo itu bentuk maksudnya adalah wajah gitu ya, tampilan luar gitu. Nah, sedangkan kalau brand itu yang ada di dalam dari individu gitu. Gitu ya. Oke, kita akan next lagi. Nah, setelah kita udah belajar soal logo dan brand, nah kita kembali lagi ke topik utamanya ya, soal logo. Nah, di sini aku mau jelasin ciri-ciri logo yang baik. Jadi ketika nanti teman-teman akan mempraktekkan bikin logo ya, nanti kan ada lomba, aku sih berharap bisa banyak yang ikut, dan berharap juga teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan teman-teman di bidang logo ya, gitu ya. Jadi ciri-ciri logo yang baik itu yang pertama mudah diingat. Mudah diingat ini bukan berarti logonya simple, teman-teman. Bisa ribet, bisa detail banget, bisa, tapi juga bisa ya simple banget. Yang penting tujuannya adalah mudah diingat. Nah, ketika kita mudah ingat dengan logo itu, maka akan secara tidak langsung lah begitu ya. Jadi orang mudah ingat, oh ternyata logo ini bentuknya gini. Seperti contoh si Raisa. Raisa itu mudah diingat gara-gara apa ya? Dia cantik, kemudian juga mungkin dia ya dari tampilan ya, dari logonya kan. Karena logo itu kan muka seperti aku bilang tadi, wajah. Jadi ya kenapa Raisa mudah diingat? Karena dia cantik begitu. Ya. Jadi ketika teman-teman bikin logo, pastiin mudah diingat. Baik itu nanti mau simple atau nanti mau detail juga nggak masalah. Yang penting poin utamanya adalah mudah diingat. Kemudian yang poin kedua adalah tak lekang oleh waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada logo Coca-Cola. Kalau teman-teman, aku yakin sih udah tahu semua lah ya sama brand Coca-Cola ini. Bahwa Coca-Cola ini adalah brand minuman, ya. Nah, kalau kita lihat, di tahun 1887, logo mereka udah seperti logo yang mereka pakai sekarang. Walaupun ya ada sedikit perubahan-perubahan lah, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi poin utama dari logonya itu tetap dipertahankan. Nah, kalau kita hitung-hitung, itu totalnya 133 tahun. Bayangin teman-teman punya logo yang berusia setua ini ya, 133 tahun. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah desain logo nanti, kalau teman-teman juga punya klien, teman-teman juga harus pikirin, kira-kira logo ini bisa bertahan nggak sampai lama gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah logo itu bisa bertahan atau lama atau enggak, ya teman-teman mesti banyak belajar, kemudian banyak membaca juga tentang buku-buku gitu ya. Nah, jadi menurut aku setelah ini mungkin teman-teman juga nggak bisa mengandalkan hanya ngikutin seminar kali ini aja, tapi teman-teman juga perlu untuk mendalami lagi, terus belajar lebih banyak lagi, bertanya sama orang-orang yang memang udah ahli di bidangnya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara teman-teman untuk bisa tahu, oh logo yang tak lekang oleh waktu itu bagaimana, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mudah diaplikasikan di berbagai media. Nah, ini yang sering aku jadi poin penting adalah ketika kita mendesain sebuah logo, teman-teman juga harus pikirin kira-kira logonya mau dicetak di mana atau mau dibuat bagaimana. Karena kan setiap logo itu kita harus tahu tuh, misalkan mau dicetak di tas misalkan gitu ya, atau mau dicetak ukuran kecil. Nah, itu kita harus pikirin. Kalau misalkan nanti logonya dicetak ukuran kecil, berarti kita ya ngedesain logonya harus yang kalau ukuran kecil masih tetap jelas. Begitu ya. Jadi pastiin ketika teman-teman ngedesain logo harus tahu logo itu mau ditaruh di mana. Begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu sesuai target.
Nah, kalau teman-teman misalkan ngedesain logo apa ya, aku contohin yang paling mudah. Misal ngedesain sebuah logo untuk anak-anak misalkan gitu ya. Nah, teman-teman tentu ngebuat desain logonya ya pasti fun, kemudian mungkin colorful, kemudian juga menggunakan warna-warna pastel. Nah, itu bisa jadi opsi-opsi yang teman-teman gunakan. Nah, kalau anak-anak tentu kan nggak mungkin kita gunain warna yang gelap, kemudian atau menggunakan warna-warna yang keras ya, atau juga menggunakan tipografi yang keras. Nah, itu kan perlu kita pikirin. Jadi harus sesuai target biar logonya tadi seperti aku bilang, penting ketika logonya itu bekerja dengan baik. Gitu ya. Kemudian unik yang terakhir. Nah, unik ini menurut aku bisa diciptakan ketika logonya memang nggak menggunakan bentuk-bentuk yang udah sering orang gunakan. Nah, sekarang kan udah sering tuh orang-orang gunain logo-logo yang menggunakan basic shape, misal kotak, kemudian segitiga, lingkaran gitu ya. Nah, aku sendiri pribadi akan mengurangi begitu ya penggunaan shape-shape dasar seperti itu. Karena bisa seperti kejadian logonya si Gojek kemarin. Gojek itu banyak sekali kan orang yang mirip sama logo A, logo B, logo C. Karena kenapa? Dia menggunakan shape-shape lingkaran gitu ya. Nah, itu sangat berisiko menurut aku, sangat riskan sekali bisa terkena kemiripan. Walaupun ya pasti setiap orang bisa berikan banyak alasan begitu ya ketika membuat sebuah desain logo. Kenapa? Kemiripan. Enggak. Gimana? Mungkin boleh dimatiin dulu biar kita bisa enak gitu ya, sama-sama juga dengerin. Oke ya, udah dimatiin. Oke, begitu ya teman-teman ya. Akan aku next. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis logo teman-teman yang mungkin teman-teman tahu begitu ya. Yang pertama itu ada monogram. Monogram ini kalau pakai aku bahasa sendiri ya biar bisa lebih mudah dipahami, itu singkatan. Ya, singkatan dari perusahaannya. Misal HBO atau IBM ya. Nah, itu contoh-contoh logo dari monogram. Atau BBC ya, kalau teman-teman tahu BBC ya. Nah, kemudian ada wordmark, ya itu aku salah ketik kayaknya, harusnya wordmark ya, kata gitu. Jadi kalau wordmark itu ya dia textful, kayak Netflix, kemudian ada Google, ya, Yahoo. Nah, itu nama perusahaannya langsung ditulis satu gitu, langsung ditulis. Kemudian yang ketiga ada pictorial. Nah, kalau pictorial ini dia mewakili suatu bentuk, entah itu dia bentuknya hewan atau dia berbentuk buah-buahan kayak yang kita ketahui juga Apple gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke pictorial, teman-teman. Jadi dia ngewakilin sesuatu lah. Misalkan kita punya perusahaan atau punya usaha jual jam, misalkan gitu ya. Nah, kita gunain bentuk jam sebagai logo. Nah, berarti dia masuk ke jenis-jenis logo pictorial. Begitu ya. Nah, aku harap teman-teman bisa mengerti. Kalaupun memang teman-teman nanti bingung, bisa kita diskusiin bareng di sesi pertama ini di bagian tanya jawab. Dan aku harap juga mencatat ya gitu ya, biar teman-teman juga bisa ingat. Jadi takutnya lupa kalau misalkan hanya mendengarkan. Yang keempat itu ada abstrak. Nah, kalau abstrak ini bentuknya bebas, teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu ada logo Pepsi. Itu Pepsi itu kan sebenarnya walaupun dia bentuknya lingkaran, tapi abstrak. Jadi kita nggak tahu tuh bentuk apa sih, bisa bentuk macam-macam kan kalau misalkan abstrak. Nah, jadi abstrak ini kalau teman-teman memang suka bikin logo yang bentuk yang nggak jelas dalam tanda kutip, nah nanti bisa masuk ke dalam jenis-jenis logo yang abstrak. Kemudian ada maskot. Kalau maskot ini bisa aku bilang udah tahu lah ya, maskot kayak Pepsi gitu ya. Kemudian ada Wendy's. Nah, itu salah satu logo-logo yang menggunakan jenis logo maskot. Kemudian ada lambang. Kalau lambang ini biasanya dia mewakilin kayak lembaga-lembaga negara dan biasanya cenderung detail, teman-teman. Kalau menggunakan nama kayak lambang OSIS ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita boleh next aja. Kemudian berikutnya adalah anatomi logo, teman-teman. Jadi logo itu biasanya terdiri dari 3 anatomi ini. Yang pertama ada ikonnya, kemudian ada logo type-nya,
dan ada tagline-nya. Tapi kalaupun memang teman-teman menggunakan hanya logo type, nggak masalah. Seperti contohnya tadi kan si Google atau HBO, mereka kan hanya menggunakan font saja kan, nggak ada masalah. Tapi biasanya logo yang lengkap gitu ya, mereka menggunakan 3 elemen ini, 3 anatomi ini, ada icon, logo type, sama tagline. Nah ini aku contohin Telkom Indonesia, logo atau ikonnya itu mereka menggunakan hand ya, tangan gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin itu bentuknya seperti tangan. Kemudian kalau logo tag-nya ya tulisan Telkom Indonesia, kemudian ada tagline the world in your hand. Ya, atau dunia dalam genggamanmu lah. Biasanya kalau teman-teman lihat iklan, mereka biasa ngiklan gitu kan, dunia dalam genggamanmu. Kita next ke jenis-jenis typeface ya untuk logo. Jadi ada beberapa jenis typeface yang bisa teman-teman pakai. Jadi yang pertama itu ada serif. Serif itu contohnya kayak logo Zara ini yang ada kailnya. Jadi ini cocok banget kalau misalnya ke teman-teman ingin menunjukkan logo yang teman-teman buat itu terkesan elegan ya, bisa atau juga formal. Nah, itu bisa menggunakan font-font serif ini. Contohnya bisa kayak ada Bodoni, kemudian ada juga Times New Roman. Nah, itu teman-teman bisa coba-coba di sana. Atau kalau teman-teman itu berlangganan di Adobe ya, itu ada font Adobe ya, teman-teman bisa langsung install aja kalau misalkan mau menggunakan font-font serif di sana, karena di sana banyak banget lengkap ya, bisa digunakan gitu. Kemudian ada sans serif ya, sans serif ini seperti teman-teman lihat, sans serif ini bisa dibilang jadi font yang paling banyak digunakan oleh mungkin hampir banyak perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan besar udah banyak yang beralih ke sans serif kan, yang dulunya menggunakan serif karena ingin terlihat sedikit lebih modern gitu ya, jadi mereka menggunakan sans serif. Nah, seperti aku bilang tadi barusan, jadi sans serif ini biasanya digunakan untuk ketika kita ingin mendesain sebuah logo yang kesannya lebih modern, gitu ya, atau lebih anak muda. Kemudian ada script. Script itu ya Coca-Cola lagi, aku ambil contoh yang paling mudah. Jadi script ini tulisan bersambung, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah desain logo yang bersambung, berarti itu sebutannya script, ya. Kemudian yang keempat ada dekoratif. Itu tulisannya itu ya terserah kita kalau dekoratif. Jadi ya bisa kita modifikasi, baik dia terlihat lebih lucu, kita kasih emoticon-emoticon di fontnya, atau terlihat lebih keras kayak Guitar Hero ini. Kalau teman-teman tahu Guitar Hero ya. Nah, itu jadi kita bisa membuat fontnya itu atau typeface-nya itu bisa lebih bebas lah kalau menggunakan jenis typeface yang dekoratif. Tapi kalau aku pribadi biasanya menggunakan sans serif karena bisa lebih, pertama ya karena modern, kemudian kedua bisa mudah terbaca gitu ya. Nah, warna untuk desain logo. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau semoga kelihatan ya di handphone teman-teman masing-masing. Jadi itu di sini ada beberapa turunan warna. Jadi yang pertama itu ada warna kuning. Jadi artinya bisa optimism, clarity, RAM ya, panas gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah desain logo yang optimis, kemudian ceria, misalnya bisa menggunakan warna-warna yang seperti ini, warna kuning, gitu ya. Kemudian ada warna orange, gitu ya, orange kemerahan gitu ya, kalau kita sebut gitu. Dia artinya friendly, cheerful, confident. Nah, kalau teman-teman ingin nanti membuat sebuah desain logo yang ingin terkesan friendly, bisa menggunakan warna ini, gitu ya. Kemudian ada excitement, youthful, bold ya, warna merah. Kalau teman-teman lihat lagi di sini, nah itu contohnya ada beberapa tuh, ada Nintendo, kemudian ada Coca-Cola, CNN, Lego. Nah, mereka menggunakan warna merah. Kemudian ada kreatif ya, warna ungu. Jadi kalau teman-teman ingin, aku kayaknya ingin bikin desain logo perusahaan kreatif. Nah, teman-teman bisa tuh mencoba untuk menggunakan warna-warna ungu. Karena bisa memberikan kesan ya kreatif, kemudian imajinasi begitu ya. Ya contohnya seperti kayak ada Yahoo ya, Barbie dan lain-lain gitu. Dan ada warna biru itu untuk kepercayaan. Nah, biasanya warna biru ini untuk perusahaan-perusahaan yang formal lah begitu ya. Karena bisa meningkatkan kepercayaan, kemudian juga ada kekuatan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada warna hijau. Itu ya
peaceful, kemudian grow health ya. Nah, biasanya ini berhubungan kalau logo-logo ini warna hijau ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak bergerak di bidang lingkungan, nah biasanya mereka menggunakan warna-warna hijau biar kesan dari apa namanya alam gitu ya. Kalau mereka itu memang ingin berjuang di bidang alam atau ke bidang lingkungan, sehingga nanti orang yang lihat logonya, oh ternyata memang benar nih mereka bergerak di bidang lingkungan. Kemudian yang terakhir ada balance atau seimbang warna abu-abu. Jadi dia warnanya ya berkesan kayak seimbang, kemudian juga tegas. Nah itu bisa menggunakan warna abu-abu teman-teman. Oke. Nah terakhir sebelum aku tutup, silakan mungkin ada pertanyaan atau enggak, silakan teman-teman tulis mungkin di kolom komentar. Aku tutup dulu untuk materi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk panitia mungkin untuk mengambil alih. Oke, Bang. Ya, silakan. Oke, bagi peserta yang mau bertanya, kita kasih kuota 1 orang satu pertanyaan maksudnya. Dan ini ada batas 4 pertanyaan pertama. Jadi ini tadi dari panitia sudah ada mencatat itu 2 pertanyaan. Berarti tinggal 2 lagi ya. Oke, sebentar. Oke, ini tadi kita pilih 2 dulu ya. Yang pertama, ini Bang, ada yang tanya. Bagaimana cara yang baik ketika kita mengkombinasikan logo dengan produk si konsumen? Gimana? Agar, gini Bang, jadi bagaimana cara yang baik ketika kita mau kombinasiin logo sama produk si konsumen yang jadi klien kita, agar nggak sama logo-logo yang ada di luar gitu Bang. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk tadi mungkin terkait soal keunikan ya kali ya, poin yang bagian keunikan. Jadi makanya nanti di materi kedua akan aku jelasin soal gimana sih cara ngeriset ya untuk bisa tahu logo kita itu mirip atau enggak gitu sama orang lain. Nah, sebenarnya yang paling simpel yang bisa teman-teman lakuin itu ya teman-teman searching aja di internet. Jadi misalkan ini nih, teman-teman punya perusahaan, maksudnya klien, punya klien yang misalkan di bidang kesehatan misalkan. Nah, teman-teman bisa tuh searching aja di internet, kemudian ketik healthy logo misalkan, atau healthy company logo. Nah, biasanya banyak banget itu contoh-contoh logo yang udah pernah dipakai atau logo-logo yang terkait tentang kesehatan gitu. Nah, di sana kan bisa teman-teman lihat tuh, oh ternyata logo-logo yang berbentuk seperti ini udah sering nih dipakai. Begitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu bisa misalkan mirip sama logo lain ya mungkin karena kita kurang riset, atau bisa kemungkinan kedua adalah yang nggak sengaja begitu, karena banyak sekali hal-hal yang aku sering lihat gitu ya di berbagai media, kan ada informasi, ada berita-berita yang soal ngomongin bahwa logo ini mirip logo ini. Sebenarnya yang bisa kita jelaskan adalah ketika misalkan kita dituntut nih, logo kamu mirip sama logo saya, misalkan. Nah, kita bisa membantah dalam tanda kutip adalah proses yang kita lakuin. Ya, kita ngelakuin riset seperti ini, kemudian logo kita itu ya ada filosofi yang seperti ini, kita memang riset, kemudian kita memang melakukan sketch gitu ya di kertas yang kita miliki. Nah, itu sebenarnya yang bisa jadi pembantu kita ya. Nah, terus yang menjadi poin juga, kalau misalkan memang ada mirip sama perusahaan lain, kita juga bisa lihat apakah perusahaan itu memang satu bidang gitu. Jadi misalkan kita di bidang kesehatan, aku contohin. Ternyata
di bidang kesehatan yang lain itu logonya sama dengan kita. Nah, itu bisa jadi memang dari si desainernya itu nggak ngeriset. Tapi semisalkan miripnya sama misalkan bidang teknologi misalkan. Nah, itu nggak masalah teman-teman, karena memang dia beda bidang. Tapi apakah aku menghalalkan dan tanda kutip logo yang sama atau mencontek, itu aku nggak ya. Tapi memang teman-teman wajib untuk bisa ngeriset terlebih dahulu ketika membuat sebuah desain logo. Jangan ketika ngelihat, wah desain logo ini bagus nih, langsung mencontek tok begitu ya hasil ya jadi dari logo yang teman-teman lihat di internet. Dan mungkin langkah yang bisa teman-teman ambil adalah ya mungkin teman-teman kumpulin aja banyak-banyak sumber inspirasi begitu ya. Misalkan logo di bidang kesehatan nih, ya teman-teman banyak kumpulin berbagai logo-logo soal bidang kesehatan. Kemudian setelah dikumpulin, teman-teman bisa ATM dalam tanda kutip, amati, tiru, dan teman-teman modifikasi. Itu sih. Gimana? Mungkin bisa terjawab? Aku anggap udah terjawab kali ya. Bisa Kak, terima kasih. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan. Silakan untuk pertanyaan kedua. Gimana? Mungkin untuk pertanyaan kedua, silakan. Boleh panitia untuk membaca. Bentar. Iya Bang, ada nih. Pertanyaan kedua. Bang, ada syarat khusus nggak kalau kita mau nge-remake sebuah logo? Apa harus memiliki kemiripan sama logo yang lama? Oh ya, oke. Nah, kalau untuk redesign logo teman-temannya sebenarnya bisa banyak sekali opsi. Jadi ya tergantung nih ketika teman-teman nanti ketemu sama klien dan mereka, Mas, saya ingin ngedesain ulang logo perusahaan saya nih. Nah, saya sih tetap ingin logonya itu poin, misalkan dia punya logo nih, logo di bidang apa maksudnya logonya udah punya ciri khas misalkan tangan misalkan ya, logo sebelumnya. Nah, si klien ini ngomong, saya sih Mas ingin tetap lambang tangan ini atau logo tangan ini tetap ada di logo baru. Nah, jadi ketika kita udah ngobrol sama klien, oh berarti memang poin dari si logo ini atau icon dari tangannya jangan kita hilangin, tapi kita perbaiki. Nah, nanti ketika memang misalkan si klien ngomong, saya ingin ngedesain logo baru ini benar-benar baru Mas, saya nggak mau ada sangkut pautnya sama logo yang sebelumnya, nggak ada masalah. Jadi memang nanti akan aku coba jelasin juga sama teman-teman terkait creative brief. Nanti akan aku ajak teman-teman untuk ngebaca creative brief itu bagaimana. Ya, di materi kedua nanti akan aku jelaskan sama teman-teman. Mungkin sabar aja menunggu ya, nanti di materi kedua akan aku jelaskan. Nah iya, sebenarnya tergantung ini aja sih, tergantung sama kita, sama klien. Jadi perbanyak ya kita komunikasi sama klien. Klien itu maunya bagaimana, kemudian kita sebagai desainer kan udah punya ilmunya nih, kita bisa kasih saran ke mereka. Gini loh Pak, desain logo yang Bapak saran ini sebenarnya kita nggak sesuai sama perusahaan Bapak, karena perusahaan Bapak kan inginnya targetnya adalah anak-anak muda. Nah, misalnya si klien kita ini pengen logo yang benar-benar tua misalnya. Nah, kita bisa kasih saran-saran begitu sebagai desainer. Jangan hanya menurut-nurut aja begitu. Ya, nanti kita akan bahas lah di materi kedua ya. Boleh untuk pertanyaan ketiga? Oke Bang. Berarti kalau untuk nge-remake logo itu lebih ke persetujuan antara desainer sama kliennya masing-masing berarti Bang ya? Ya benar. Jadi ya memang makanya kita perlu komunikasi sama klien, karena ya kalau misalkan si desainer itu merasa dia bisa ngedesain dan nggak butuh klien gitu ya, ya dia akhirnya bukan desainer tapi dia seniman,
karena dia sesuai dengan dirinya sendiri ya, dia mau ngedesain apa terserah dia gitu kan. Jadi memang komunikasi itu penting teman-teman kalau misalkan teman-teman ketemu sama klien gitu. Oke nih, ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ini pertanyaan ketiga ya, berarti ya? Iya, ketiga. Oke. Bagaimana ketentuan untuk ngebuat guideline sebuah logo? Terus untuk harganya bagaimana dan apa yang harus kita berikan kepada klien agar harga yang ia bayar tuh sesuai sama pembuat logo gitu nah Bang. Oh iya. Kita mungkin yang poin pertama tadi apa yang poin pertama tadi? Buat guideline, ya guideline-nya ke klien oh, gitu. Oh iya. Oh iya. Ya, kalau sebenarnya kalau untuk ini guideline-nya maksudnya adalah guideline dari logonya atau gimana? Mungkin lebih ke kali Bang, mungkin kayak semacam perjanjian dari logo katanya Bang. Oh iya, dari logo. Ya, sebenarnya kalau untuk guideline ini teman-teman hal yang paling basic ya, kayak kita penjelasannya tentang filosofi logonya bagaimana, kemudian warna yang kita gunain apa aja, kemudian juga tipografi apa yang kita gunakan, kemudian ada juga save area namanya teman-temannya. Jadi logo itu dia ada space khusus yang nggak boleh diganggu. Misalkan logonya kotak nih ya teman-temannya, kotak ini ya. Nah, terus di sisi kiri, kanan, dan atas bawahnya itu ada batas amannya. Nah, itu kita jelasin juga di brand guidelines gitu. Itu sih yang biasanya yang paling umum masuk ke dalam guideline dari sebuah logo. Nah, nanti ketika ada tambahan ya termasuklah pengaplikasiannya, mau kita taruh di mana, di gedung kah, mau kita taruh di kartu nama kah, mau ditaruh di baju kah, atau di berbagai tempat, itu nanti masuk juga ke dalam guidelines dari logonya. Tapi secara umum guidelines itu ya sebenarnya panduan kan kalau kita bahasain ke Indonesia. Jadi maksudnya ya panduan ketika seseorang menggunakan logo. Nah, maksudnya ya ketika orang lain selain desainer yang membuat logo tadi, dia udah punya panduan. Oh, ternyata logo ini nggak boleh digepengin misalkan, atau logo ini nggak boleh dirubah warna atau dikasih tekstur tertentu. Nah, itu di dalam sana itu udah jelas banget soal ketentuan dari penggunaan logonya. Kemudian pertanyaan tadi apalagi setelahnya? Nih Bang, apa soal guideline tadi ya, yang pertama. Terus? Iya. Oh, untuk menentukan harganya Bang. Oh ya. Biar sesuai dengan apa ya? Biar enak lah antara klien sama-sama enak lah begitu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya untuk menentuin logo itu teman-teman hal yang paling simple kalau aku pribadi ya biasanya adalah berkaca sama diri sendiri dulu. Oke. Jadi teman-teman coba deh nanya sama diri sendiri dulu. Kira-kira aku nih udah bisa aku nih sudah ahli apa sih di bidang desain logo, atau aku udah punya banyak pengalaman sebanyak apa sih di urusan soal desain logo, atau bisa juga nanya aku nih udah punya seberapa banyak sih portfolio di bidang desain logo. Nah, dari sana bisa jadi acuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang udah biasa ngedesain logo, kemudian udah banyak klien ya, terus kemudian portfolionya juga udah keren-keren, mungkin dari klien-klien yang misalkan ya punya klien dari Unilever misalkan, atau punya klien dari Google. Nah, itu kan jadi akhirnya teman-teman berarti punya yang namanya kepercayaan, oh ternyata si desainer A ini dia udah dipercaya nih sama brand-brand besar. Nah, itu akan mempengaruhi harga desain dari logo teman-teman. Nah, makanya ya kita nggak heran juga sama desainer yang mungkin sekarang udah terkenal lah begitu ya. Akhirnya logo mereka jadi mahal, bisa mungkin puluhan juta bahkan. Nah, itu ya sebenarnya mereka ya ada banyak hal yang membuat mereka jadi harga jadi mahal ya. Ada portfolio tadi kan seperti aku bilang. Kemudian klien mereka juga udah banyak banget dan memang bonafit begitu ya perusahaan-perusahaan yang mereka kerjakan logonya. Jadi itu sebenarnya yang menurut aku faktor yang bisa membuat logo kita jadi mahal atau jadi lebih murah. Nah, kemudian juga selain itu ada juga pasar teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih pasar yang mana. Kalau misalkan teman-teman memang punya klien dan teman-teman itu memang mentargetkan punya klien itu mahasiswa misalkan, ya teman-teman nggak bisa bikin desain logo harganya bisa sampai puluhan juta kan. Nah, jadi
lagi berarti kalau udah pertama kan tadi udah tahu nih teman-teman punya kemampuan seberapa besar gitu ya. Kedua ya teman-teman perhatiin pasar teman-teman itu bagaimana. Kalau memang teman-teman ingin dihargain mahal misalkan ya berarti teman-teman harus bergerak ke pasar yang lain begitu. Entah itu mungkin pasarnya UMKM ya, sedangkan kalau UMKM kan agak lumayan tuh harga desain logonya kan. Atau misalkan ingin lebih mahal lagi, misalnya kan ingin targetnya adalah perusahaan, misalkan perusahaan tingkat CV misalkan. Nah, teman-teman bisa tentuin targetnya. Tapi kembali lagi nih, kalau teman-teman mau nentuin target pasar, teman-teman harus tahu dulu kemampuannya. Karena ketika teman-teman misalkan baru belajar desain logo dan langsung mentargetkan perusahaan, misalkan perusahaan besar, ya teman-teman akan sulit untuk bisa bertanding sama desainer-desainer yang udah duluan. Nah, penting makanya memang di awal itu kita ya berjalan dulu pelan-pelan dari bawah gitu ya, kayak kita kerjain dulu desain-desain logo yang dari UMKM atau dari yang usaha-usaha kecil kayak perorangan gitu, atau kita ngedesain logo teman kita gitu ya. Ya mungkin harganya memang agak sedikit murah begitu, tapi bisa jadi portfolio teman-teman nih sedikit-sedikit. Nah, dari sedikit-sedikit tadi kan teman-teman juga terus mengembangkan kemampuan teman-teman, ilmu teman-teman juga dikembangin. Nah, nanti insya Allah ya, kalau menurut pengalaman aku sendiri, nanti itu akan bisa pelan-pelan berkembang kemampuan teman-teman dalam mendesain logo. Ya nanti si klien juga bisa datang karena ya kita udah banyak portfolio. Gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya tadi? Ada 3 rasanya pertanyaannya tadi ya. Yang ketiga yang terakhir tadi, bentar dulu Bang. Ya boleh. Oh sudah sih Bang itu, sudah semua. Oh udah ya. Kan tadi buat guideline-nya gimana, terus untuk menyesuaikan harga logonya gitu. Ya, yang penting poinnya adalah teman-teman pastiin dulu teman-teman itu memang dalam tanda kutip layak gitu ya untuk dibayar. Ya gitu ya. Jadi aku selalu bilang ketika ingin dibayar mahal, pantaskan diri kita untuk dibayar. Masuk ya maksudnya gitu ya. Oke. Jadi pastiin teman-teman ya memang layak dibayar kalau ingin dibayar. Gitu. Oke, boleh di pertanyaan berikutnya mungkin. Dari kami sepertinya cukup dulu Bang untuk sesi pertama karena udah lewat dari waktu yang direncanakan. Oke, iya. Ya, semoga udah tayang gitu ya di HP teman masing-masing. Jadi di materi kedua ini teman-teman aku akan coba jelasin gitu ya proses aku ketika membuat sebuah desain logo. Dan contoh desain logo yang akan aku pakai adalah desain logo aku sendiri, Vector Kades. Jadi teman-teman nanti bisa tahu apa aja yang aku lakukan lah begitu ketika ngedesain logo. Jadi yang pertama adalah creative brief, teman-teman. Kemudian yang kedua ada riset dan brainstorming. Kemudian ada sketch, digital, kemudian revisi, dan final. Nah, tahap-tahap ini bisa teman-teman contek dalam tanda kutip begitu, atau bisa juga modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman memang nggak terlalu suka sketch di kertas misalkan gitu ya, berarti teman-teman bisa gabungin aja sketch sama digital, digabungin bisa. Atau kalaupun emang nggak mau misalkan revisinya nggak ada nih, ya udah berarti dihapus saja revisinya, berarti langsung ke final. Jadi ya bisa dinamis lah polanya begitu ya. Tapi kalau aku sendiri biasanya menggunakan pola-pola yang seperti ini. Nah, untuk poin-poinnya akan aku jelaskan setelah ini. Oke. Nah, yang pertama itu creative brief, teman-teman. Jadi di creative brief itu ada beberapa poin-poin yang aku poinkan menjadi 4. Yang pertama itu tentang ya about. Jadi kita di dalam creative brief itu informasi soal klien kita. Klien kita itu apa, terus dia bergeraknya di bidang apa ya. Terus ya berbagai macam lah soal usaha dari si klien kita itu. Kemudian ada target. Nah, target ini kira-kira apa nih? Si klien maunya misalkan rebranding logonya, atau mau terlihat lebih fresh, atau mau misalkan meningkatkan penjualan. Nah, itu teman-teman harus ketahui dulu dari si klien, dia targetnya mau gimana sih ketika kita desainin logo. Kemudian budget. Nah, budget ini juga masuk ke dalam creative brief. Jadi teman-teman bisa sudah tahulah begitu berapa sih budget dari si klien ini untuk mengerjakan project desain logo ini.
Nah, kemudian ada scope. Scope ini ya lingkup. Jadi apa aja sih yang akan kita kerjakan untuk project logo ini? Biasanya kalau aku kan, kalau misalnya mereka mau logo, biasanya aku tanyain juga, Pak, kira-kira apakah selain logo mungkin ada lagi, mungkin mau minta desain kartu nama juga, atau mau minta desainin spanduk juga, atau mau minta desainin yang lain gitu kan. Jadi kita bisa tahu tuh, oh ternyata lingkup atau scope-nya itu ini aja, apa aja yang perlu kita kerjakan. Nah itu di creative brief perlu untuk kita tulis. Nah pasti teman-teman juga pertanyaan-tanya nih, gimana sih bentuk creative brief gitu ya. Nah ini kita coba aku tunjukin gitu contoh creative brief yang aku punya. Nah, ini salah satu contoh creative brief yang sering aku pakai. Oke, dan ini lagi-lagi seperti aku bilang, ini bisa banget teman-teman modifikasi, sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian juga bisa teman-teman tambahin sendiri sesuai kebutuhan, dan intinya ini creative brief bukan apa ya, bukan paten lah begitu, nggak pasti seperti ini, tapi kalau aku sendiri menggunakan ini, creative brief ini sangat membantu ketika mendesain sebuah logo, karena banyak informasi-informasi yang ada di sini. Mungkin akan aku coba jelasin poin-poinnya ya. Jadi yang pertama itu ada nama usaha, kalau teman-teman lihat di poin yang pertama, jadi kita harus tahu tuh nama usahanya apa gitu ya. Misalkan contoh Vektor Kades gitu ya. Nah, nanti kita tahu, oh ternyata dia nama usahanya Vektor Kades. Kemudian ada ukuran usaha. Ukuran usaha ini maksudnya apakah dia udah perusahaan besar, atau dia masih skala UMKM, atau dia mungkin baru aja mulai usahanya. Nah ini kita bisa tahu tuh. Dan ukuran usaha ini bisa juga jadi faktor ketika kita menawarkan harga desain logo kita kepada klien, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada peran Anda dalam usaha. Ini peran si klien itu di usahanya apa. Nah ini aku mau kasih tips sedikit kepada teman-teman untuk membaca. Jadi ketika teman-teman ngelihat di poin ketiga peran si klien itu dalam usahanya, kalau misalkan dia menulis dia sebagai pemilik usaha, oke, berarti kemungkinan besar perusahaan atau usahanya itu masih kecil. Karena kenapa? Yang menghubungi kita langsung untuk ngedesain logo itu si pemilik usahanya. Nah, tapi kalau misalkan yang menghubungi kita itu misalkan marketingnya, atau di bagian iklannya, atau bagian ya yang apa jabatannya mungkin di bawah gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar perusahaannya udah besar, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang keempat, produk yang ditawarkan. Nah, ketika kita ngedesain logo, kita juga wajib tahu nih, mereka produknya apa sih. Jadi ketika kita udah tahu, misalkan dia menjual produk minuman, misalkan gitu ya, berarti kita udah kebayang tuh, berarti nanti logonya itu akan ditaruh di botol minuman, begitu ya. Atau misalkan dia adalah perusahaan bergerak di bidang jual tas, misalkan. Nah, berarti nanti kita udah bisa membayangkan logonya akan ditaruh di tas. Nah, jadi ketika kita bikin desain logo, oh ini mau ditaruh di tas nih, berarti aku harus bikin logonya yang bisa dengan sangat mudah diaplikasikan di tas begitu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman. Kemudian target pasar. Nah ini target pasar kita juga harus tahu, karena target pasar ini mempengaruhi juga tampilan dari logo yang kita buat nanti. Jadi misalkan target pasarnya ya kayak materi yang pertama tadi, misalkan target pasarnya anak-anak, ya berarti misalkan dia tulis nih target pasar usia 10 sampai 20 tahun, atau 3 tahun sampai 10 tahun, berarti kan masuk kategori anak-anak tuh. Nah, berarti nanti ketika kita bikin desain logonya ya nggak jauh-jauh dari kayak colorful, terus yang menyenangkan, terus juga menggunakan warna-warna yang lembut begitu kan. Nah, kemudian yang keenam ada sebutkan pesaing usaha. Nah, ini kita juga harus tahu pesaing-pesaing dari klien ini siapa aja sih, sehingga kita bisa menghindari yang namanya plagiat logo, begitu ya. Jadi karena kita udah tahu si klien ini punya pesaing, misalkan kita udah punya klien A nih, nah dia udah ada pesaing B, C, D, E gitu ya. Nah B, C, D, E ini kita lihat gimana sih penampilan logo yang dimiliki oleh pesaingnya ini, gimana sih mereka menggunakan warna, gimana sih cara mereka menggunakan desain untuk mempromosikan brand mereka. Nah itu kita pelajari teman-teman. Jadi ketika logonya udah jadi, ya teman-teman udah
bisa apa ya bahasanya, bisa tahu yakin bahwa logo yang teman-teman bikin ini akan bisa berbeda jauh dengan pesaing, gitu ya. Kemudian berikan contoh desain yang klien sukai. Nah, ini kita juga perlu tahu si klien itu senangnya desain yang bagaimana sih. Tapi tetap di sini kontrolnya kita harus juga ngasih saran kepada klien. Misalkan dia senangnya desain yang detail-detail, misalkan gitu ya. Nah, terus karena kita punya pengetahuan di bidang desain, kita bisa kasih saran tuh kepada klien. Gini loh Pak, Bapak kan di bidang ini nih, bidang tas misalkan. Nah, kalau Bapak menggunakan logo yang seperti ini, yang terlalu detail, nah berarti Bapak akan kesulitan nanti ketika pengaplikasian. Nah, nanti kan kita bisa memberikan informasi. Nah, si klien kan kalau udah kita kasih tahu baik-baik, ya insya Allah mau mendengarkan gitu kan. Nah, kemudian yang ke-8, deadline. Ini wajib untuk teman-teman tahu dari klien, karena bahaya sekali kalau misalkan teman-teman nggak tahu deadline-nya berapa lama, karena ya gimana ya kalau misalnya kita nggak tahu deadline kapan selesai, nggak selesai-selesai kan akhirnya kan project kita itu nggak selesai-selesai. Jadi pastiin teman-teman tahu kapan selesai ngerjain deadline-nya gitu ya. Kemudian yang ke-9 itu berapa anggaran. Nah, ini budget. Jadi teman-teman silakan kalau memang teman-teman bingung untuk nentuin, silakan si klien aja nentuin mau berapa gitu. Nanti ketika mereka udah nyebutin angkanya, tinggal teman-teman ajak negosiasi, misalkan Pak, berdasarkan scope, misalkan lingkup yang Bapak inginkan, desain logo dengan harga segini Pak, nggak masuk, tapi nanti saya coba, misalkan teman-teman nggak mau nerima nih, misalkan nggak mau nerima harga yang ditawarin sama klien, ya teman-teman bisa nih memberikan rekomendasi teman desainer logo yang lain yang mungkin harganya bisa masuk. Oke, jadi kita bisa ya sharing rezeki juga sama teman-teman kita yang lain, desainer yang lain gitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu ruang lingkup seperti aku bilang tadi. Jadi kita harus tahu juga apa yang harus kita buat, karena jangan sampai ketika kita udah ngedesain logo, terus tiba-tiba di tengah project si klien ngomong, Mas saya mau juga nih desainin spanduk, saya mau juga desainin kartu nama juga. Nah, sedangkan biaya atau anggaran yang udah disetujui di awal itu tetap. Nah, pastiin jadi di awal udah tahu tuh apa aja yang mau dibuat, jadi teman-teman juga bisa terhindar lah begitu dari penambahan-penambahan yang tiba-tiba seperti itu. Kemudian yang 11 itu kita tanya tuh, mungkin klien punya sketch sendiri gitu ya, atau dia mungkin punya gambaran tentang logo yang dia inginkan, misalkan dia ingin, saya Mas inginnya punya logo itu yang ada tampilan seperti superhero misalkan, kayak kalau misalnya e-sport gitu ya, kalau kebanyakan e-sport gitu. Nah, jadi kita tanyain juga, nggak masalah, kita tanyain. Nah, ketika udah kita tanyain, dia nyebutin, nah kita lagi-lagi nih tadi, sebagai brand designer, kita kasih saran juga kalau emang menurut ilmu yang kita miliki, itu mungkin belum sesuai atau gimana, kita bisa kasih saran. Jadi tetap ya teman-teman, klien itu ya kita ajak komunikasi, bukan kita malah defense sama klien. Dia kita tetap mendengarkan, terus kita juga tetap ngasih saran-saran ke klien. Kemudian yang ke-12, mengapa klien itu membutuhkan proyek ini? Nah, kita tanyain juga, Pak, kok Bapak butuh logo buat apa sih, Pak? Nah, kita tanyain aja menggunakan creative brief ini. Jadi nanti biasanya dia jelasin kan, ini sih Mas saya maunya biar apa usaha saya itu bisa meningkatkan penjualan Pak, sama saya juga ingin terlihat lebih berbeda lah sama kompetitor misalnya. Nanti dia dijelasin kan. Terus yang ke-13 apa yang ingin Anda capai ketika proyek ini selesai? Nah, kita tanyain juga hampir mirip di poin 12 sama 13. Kemudian yang ke-14 itu format file. Nah, ini yang terakhir kita juga perlu tahu kira-kira si klien ini butuh file apa aja, misalkan AI atau PSD atau PDF. Nah, itu nanti bisa kita ketahui. Jadi misalkan dia butuhnya Corel nih. Nah, karena misalnya kita pengguna Adobe Illustrator ya, jadi kita bisa ngasih tahu nih, Pak, kalau saya menggunakan Adobe Illustrator, Pak. Nah, saya sih tetap bisa tuh ngekspor ke Corel Draw, tapi saya nggak bisa menjamin nanti file dari Corel Draw yang saya ekspor dari AI itu tetap aman atau enggak. Tapi saya pernah juga belajar bahwa ketika membuka di Corel itu bisa menggunakan format EPS Pak. Jadi
nanti saya akan kirim format IPS, bukan CDR, Pak. Tapi tenang, tetap bisa dibuka di Corel. Nah, gitu. Kita jelasin kepada klien. Dan menurut aku, klien itu sebenarnya, mereka itu nggak masalah gitu, kalau mereka memang dijelasin baik-baik gitu. Walaupun ya selama ini aku sering lihat-lihat di berbagai tempat itu, kadang sering marah sama klien. Padahal klien itu sebenarnya manusia juga, teman-teman. Jadi, kita yang ngobrol sama manusia begitu. Jadi ya kita ajak ngobrol aja gitu, kita ajak ngobrol, terus kita ajak komunikasi, maunya bagaimana gitu. Menurut aku kalau memang komunikasi itu lancar, insya Allah ya proyeknya pun juga lancar begitu, teman-teman. Oke, kita next. Ada riset dan brainstorming, itu ada 3 poin. Yang pertama ada poin utama yang ingin disampaikan. Pastikan teman-teman pikirin poin apa sih yang ingin si klien sampaikan lewat logonya. Misal ingin poinnya terlihat lucu misalkan. Berarti nanti kita bikin logonya yang lucu begitu ya, menggunakan mungkin pakai logo jenis maskot gitu ya, atau menggunakan jenis logo yang abstrak gitu. Atau macam-macam lah. Yang penting teman-teman tahu tadi kan, seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa kita harus tahu nih tujuan si klien itu bagaimana. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan logo digunakan. Nah, ini terkait sama pengaplikasian. Jadi kalau teman-teman membuat logonya, pastikan teman-teman tahu nih mengaplikasikannya kemana. Seperti yang poin tadi di Creative Brief, bahwa jadi kita ketika mendesain logo, ya kita udah tahu tuh, oh ternyata nanti logonya tujuannya mau dicetak di tas, atau mau hanya di tampilan HP saja, atau hanya di tampilan digital saja. Nah, itu kan kita udah bisa berpikir panjang begitu ya. Jadi akhirnya ketika kita udah memikirkan logo itu akan diaplikasikan di berbagai hal, nanti untuk hal yang seperti aku di materi pertama, bahwa logo itu bisa digunakan dalam waktu yang panjang, itu insya Allah bisa tercapai. Karena kan sangat udah dipikirkan banget bahwa logonya bakal ditaruh di mana, di berbagai tempat. Kemudian yang ketiga, masalah apa yang dihadapi. Nah, ini kita perlu juga pelajari logo yang sebelumnya itu apa sih masalahnya? Apakah kesulitan di aplikasinya, atau apakah sulit dibaca, apakah sulit juga untuk dimengerti orang, misalkan gitu ya. Nah, kita harus juga ketika di bagian riset dan brainstorming, kita juga harus tahu tuh masalahnya apa sih sama logo yang sebelumnya. Jadi kalaupun memang si klien belum punya logo yang sebelumnya, berarti kita harus cari tahu nih masalah apa sih yang sering dihadapi sama kompetitor. Nah, kan klien kan udah kita ajak ngobrol nih. Nah, kita ini tanyain juga kompetitornya siapa aja, terus kita tanya, menurut Bapak klien kompetitor yang lain tuh gimana sih Pak? Menurut Bapak yang paling bagus tuh bagaimana sih? Nah, kita bisa tahu dari situ dan kita bisa memecahin masalah yang dihadapi oleh klien. Makanya aku selalu bilang di berbagai kesempatan gitu ya, baik di seminar seperti ini ataupun di Instagram aku, bahwa desain itu atau desainer grafis itu ya pemberi solusi dari masalah yang dihadapi klien, bukan malah manjakin masalah dari si klien gitu ya, akhirnya malah ngajak berdebat dan lain-lain gitu. Jadi kita tugasnya yang ngasih solusi, teman-teman. Tentu solusinya dalam bentuk visual begitu. Nah, seperti aku bilang di awal, aku akan coba menceritakan proses dari aku ngedesain logo Vektor Kades ya. Jadi logo Vektor Kades aku yang sebelumnya itu berbentuk seperti yang di sebelah kiri, teman-teman. Nah, masalah dari logo ini ya, aku mencoba untuk mencari masalah apa sih masalah dari logo yang sebelumnya agar aku bisa ngedesain logo yang baru. Nah, seperti yang poin yang tadi aku udah jelaskan di bagian riset dan brainstorming, bahwa masalahnya adalah banyak sekali orang yang salah paham. Seperti orang mengira itu adalah mata Dajjal, ya. Itu kalau teman-teman nggak percaya, itu ada yang komen seperti itu. Kemudian ada juga yang mengira bahwa itu adalah lonceng Doraemon, teman-teman. Nah, hal yang seperti ini adalah masalah, teman-teman. Kita sebagai desainer harus berpikir nih, kira-kira gimana untuk bisa memecahkan masalah dari salah persepsi seperti ini. Karena bayangin aja nih, misalkan orang nih nyari desainer, aku ingin desain logo, misalkan gitu kan. Coba hubungin Vektor Kades yang logonya mata, misalnya gitu ya.
Nah, terus si yang calon klien ini nyari di internet. Ini kok vektor kades tapi logonya bukan mata ya, tapi bentuknya lonceng. Nah, akhirnya si klien kan jadi bingung, oh, gimana ya ini kok bentuknya beda. Nah, itu jadi masalah yang akhirnya aku harus mencari solusinya. Nah, kemudian selanjutnya, akhirnya dari masalah itu aku coba kumpulkan beberapa poin apa yang ingin aku tonjolkan. Seperti yang di bagian riset dan brainstorming yang udah aku jelasin di sini kan. Nah, beberapa poin yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin dia visual. Jadi bentuknya bentuk mata begitu. Kemudian tata surya, di situ tata surya maksudnya adalah menjadi pusat. Pusat di mana orang-orang bisa belajar, orang-orang bisa jadi sebuah wadah, seperti teman-teman kalau lihat di bagian warna hijau itu ya, ada wadah. Nah, aku ingin juga menjadi wadah untuk orang-orang bisa belajar bareng, gitu. Kemudian di gambar berikutnya adalah aku ingin juga tetap tidak melupakan yang namanya kuas. Atau ya, kalau kuas itu sangat identik sekali dengan dunia seni. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nggak tahu, jadi desain ini sebenarnya adalah bagian dari seni, teman-teman. Jadi seni itu ada dua, seni murni dan juga seni terapan. Nah, desain ini adalah seni terapan, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada gambaran anak-anak yang tersenyum ini, aku ingin juga menunjukkan kesenangan begitu. Nah, dari konsep-konsep ini, akhirnya aku coba kembangkan begitu menjadi sebuah konsep sketch di kertas. Tapi sebelumnya akan aku tulis dulu di bagian sini. Nah, ini di sini. Aku nulis ada mata, luar angkasa, kebahagiaan, keceriaan, wadah, kuas, seni, abstrak, dan ide. Oke ya. Setelah aku udah mengumpulkan beberapa kata kunci yang ingin aku buat, aku melakukan sketch. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kan ada beberapa sketch yang udah aku buat, gitu ya. Ada yang bentuk kuas, seperti yang udah aku ingin buat tadi, kemudian ada berbentuk mata, berbentuk pensil, berbentuk senyuman, begitu ya. Ada yang berbentuk planet, walaupun nggak terlalu bagus-bagus banget. Jadi sketch ini teman-teman nggak mesti harus benar-benar apa ya detail atau sempurna banget. Karena sketch ini ya fungsinya hanya gambaran aja teman-teman. Tapi kalaupun memang teman-teman punya kemampuan atau keahlian yang lebih begitu dalam hal menggambar di kertas gitu ya, menggambar manual, ya nggak masalah bikin sketch logonya itu detail. Tapi kalau aku biasanya ya gambar-gambar kasar aja seperti ini. Nanti ketika di digital ya atau digambar di Adobe Illustrator itu bisa kita perbaiki dan kita kita perbaiki lebih baik lah begitu dari sketch-nya. Itu. Nah, di sini aku akan membuka file konsep dari logo aku di Adobe Illustrator. Pastinya di dalam itu bakal berantakan banget, jadi mungkin teman-teman bisa lihat aja nanti. Oke, aku akan buka dulu Adobe Illustrator-nya, biar teman-teman bisa lihat bagaimana proses aku ngedesain logo dari Vector Kades ini. Sebentar, aku akan coba buka dulu di Adobe Illustrator-nya. By the way, di sini aku menggunakan Adobe Illustrator CC 2020 ya teman-teman. Jadi mungkin, tapi di sini aku memang nggak mempraktekkan tools, jadi yang penting teman-teman itu tahu konsep, tahu gimana sih cara mengeksplorasi dari sketch yang udah teman-teman buat, kayak gitu ya. Nanti kalaupun memang teman-teman misalkan menggunakan Adobe Illustrator CS misalkan ya, nggak masalah, yang penting tetap menggunakan software yang berbasis vektor. Karena kalau logo menurut aku, bahkan bukan menurut aku sih, hampir semua desainer yang aku kenal merekomendasikan menggunakan software yang berbasis vektor ya, seperti Adobe Illustrator, kemudian ada Corel Draw, atau juga bisa Inkscape, dan bahkan yang baru-baru ini ada Affinity Designer ya, itu rasanya vektor juga. Nah, itu mungkin bisa jadi opsi teman-teman juga untuk mencoba ngedesain logo pakai software-software yang aku sudah sebutkan tadi. Aku akan coba share dulu untuk ininya ya, sebentar. Kan aku coba share Illustrator-nya.
Oke, apakah udah muncul? Aku harap udah muncul sih. Udah muncul ya? Aku harap udah muncul. Nah, jadi ini adalah sketch yang udah aku gambar tadi. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ya. Nah, biasanya aku akan menggambar ya berdasarkan apa yang udah aku gambar di sini nih, sketch di sini. Jadi ya aku mulai gambar dari atas ini, ada yang bentuk kuas teman-teman kalau teman-teman lihat ya. Nah, kemudian ada juga bentuk planet yang aku gambar seperti yang aku konsepkan di sketch juga. Kemudian ada bentuk senyuman karena aku ingin coba membuat sebuah logo yang mencerminkan kebahagiaan. Jadi aku coba buat juga senyuman-senyuman. Kemudian di sini juga ada pensil, aku coba kombinasikan. Intinya di sini adalah proses kita mencari bentuk yang paling sempurna begitu ya, yang paling bisa terbaca begitu dan sesuai dengan kreatif brief yang udah kita buat tadi. Karena kita kan kalau misalkan aku vektor kades ini, aku memang kebanyakan akan ke digital. Jadi aku mikir gimana di digital itu akan tetap terlihat begitu atau tetap bisa stand out di antara orang-orang lain, desainer-desainer lain. Nah, aku harus membuat sebuah bentuk, warna juga itu bisa stand out. Makanya aku di sini juga mengeksplorasi beberapa warna-warna lagi. Ada warna orange, ada warna hijau, ada warna ungu di sini. Nah, ini ada bentuk mata juga karena konsep juga ingin menonjolkan ada visual, ada matanya begitu. Aku bikin juga. Kemudian ada eksplorasi teks juga aku buat di sini. Kemudian di sini ada bentuk wadah kalau teman-teman perhatiin di sini. Di huruf di sini ada wadah ya. Nah, ini aku buat wadah begitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini dan ini tetap kombinasinya aku cari dengan menggunakan huruf VK begitu ya. Di sini kan ada huruf V sama K. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi di bagian sketch aku tadi, aku juga membuat wadah begitu ya, yang ini. Yang di sini aku coba lingkarin. Nah, ini ada wadah di sini. Di sini ada wadah. Nah, ini. Aku coba kasih warna merah di sini. Coba tebalkan. Nah, ini di sini. Ini ada wadah. Jadi apa yang teman-teman buat di bagian sketch, ya silakan teman-teman eksplorasi lagi, mencari bentuk yang paling tepat begitu ya. Nah, akhirnya setelah aku mencari bentuk yang tepat, aku juga mencoba logo-logo yang tadi diaplikasikan ke berbagai tempat gitu. Karena aku tadi seperti aku bilang tadi, aku lebih ke arah digital gitu. Jadi aku mencoba untuk mengaplikasikan logo-logonya itu ke sosial media dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada contohnya di sini. Jadi aku sempat kepikiran untuk membuat sebuah desain logo yang seperti ini, teman-teman. Jadi logo Vektor Kades aku sempat bikin logonya ingin seperti ini. Jadi aku coba perhatikan apakah sudah sesuai nih, apakah udah bisa stand out sama orang lain, sama desain logo yang lain. Nah, itu aku coba. Terus aku juga coba cari kombinasi gradasi. Kemudian juga di sini ini aku coba dalam bentuk ukuran kecil. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sini. Kalau dijadiin kayak watermark gitu ukuran kecil di setiap postingan, apakah enak dilihat, apakah tetap bisa terlihat dengan baik. Nah, itu kita pikirin juga karena ini sangat-sangat menentukan teman-teman biar logo kita itu bisa ya walaupun dia ukurannya kecil, kita bisa orang lain bisa ini logo Vektor Kadesnya masih kelihatan. Nah, begitu. Ya. Kemudian ada aku coba dalam bentuk di website, kira-kira kalau ukuran website itu sebesar ini dia masih tetap kelihatan nggak? Gitu. Nah, ini ada kombinasi warna-warna juga, aku coba mencari. Nah, di sini juga, yang pasti di sini teman-teman bisa bebas banget mengeksplorasi. Ini aja aku bisa sampai kegedean nih eksplorasinya. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman bisa eksplor sebebasnya di bagian pembuatan konsep. Yang penting tetap dengan panduannya itu adalah sketch dari teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini aku coba eksplorasi lagi, dan akhirnya aku menemukan satu bentuk dan satu ide yang menurut aku brilian begitu ya. Jadi aku menggunakan yang namanya konsep mata, teman-teman, di sini. Jadi setelah aku baca, kan aku kan ingin konsepnya tetap mata tuh sebagai poin utama yang aku udah jelasin di materi tadi. Nah, aku coba mencari tuh
tentang ilmu soal mata. Gimana sih mata itu bisa memvisualisasikan sebuah gambar begitu ya. Dalam mata kita itu kan ada proses lah gitu ya. Akhirnya aku menemukan yang namanya konsep seperti ini, teman-teman. Nah, akhirnya dari konsep ini, aku pun mengembangkannya menjadi yang namanya cross section of human eyes. Ini sih nama yang aku buat-buat aja gitu ya. Tapi aku mengambil konsep ini berdasarkan dari konsep mata. Proses mata itu bisa membuat sebuah visual yang bisa kita lihat. Oke? Nah, akhirnya dari proses mata ini, aku bikinlah logonya seperti ini, teman-teman. Menggunakan golden ratio-nya mata tadi. Jadi kalau teman-teman perhatiin lagi, aku coba pisahin dulu. Taruh sini. Aku coba hapus dulu. Di sini, kemudian ini. Oh, sorry. Sebentar ya teman-teman, aku coba. Oke. Kita coba ungroup dulu. Ya ini coba kita hapus dulu. Nah, ini. Jadi aku coba mengambil konsep dari mata, proses mata itu bisa melihat gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada pantulan mata seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini cahayanya, light-nya, di sini cahayanya teman-teman. Semoga kelihatannya di bagian sini, ini matanya. Ini light, ini cahayanya. Oke. Nah, kemudian ini bagian mata, bagian dalamnya di sini, teman-teman. Nah, akhirnya dari konsep ini, aku menemukan bentuk dari logo aku berbentuk PK, kemudian kuas, kemudian bentuk roket, ya, ada juga di sini, dan tentu tetap mengandalkan yang namanya konsep mata ini. Lalu aku akhirnya memfixkan begitu ya, memfinalkan logo yang udah aku buat, dan kemudian aku buat makna logonya di sini. Aku catat gitu. Di sini ada logo berbentuk huruf P dan K berarti vektor kades. Nah, nanti teman-teman ketika mengikuti lomba ya, lomba desain logo setelah webinar kita ini, aku sih berharap teman-teman juga menjelaskan konsep makna dari logo teman-teman buat begitu ya. Karena itu juga menjadi salah satu poin yang bisa meningkatkan nilai teman-teman gitu kepada klien juga. Jadi klien juga bisa tahu, oh ternyata logo saya ini punya maknanya. Walaupun di beberapa kesempatan atau di beberapa kali aku sering ngobrol sama teman-teman yang juga desainer logo, dia berpendapat bahwa makna logo itu sebenarnya abstrak gitu. Jadi logo itu bisa sangat berpengaruh sama orang lain juga. Jadi ketika kita bikin desain logo, itu udah kita lepas aja, nanti biarkan masyarakat yang memberikan makna. Tapi kalau aku pribadi, aku akan coba untuk mengkonsepkan apa sih yang ingin aku sampaikan berdasarkan creative brief yang udah kita baca tadi. Jadi makanya logo yang kita buat bukan hanya enak dilihat, tapi juga ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya, untuk penjelasan tentang makna logonya. Nah, kemudian setelah udah macam-macam di sini ya, udah eksplorasi banyak banget seperti ini, selanjutnya teman-teman buat file final lah begitu. Jadi di dalamnya itu ya logo yang udah teman-teman finalkan, kemudian teman-teman bisa eksplorasi lagi untuk warna-warna apa aja sih yang bisa digunakan untuk brand tersebut atau brand teman-teman buat logonya. Nah, di sini aku udah nyiapin. Di sini kalau teman-teman lihat, ini aku udah menjelaskan. Di sini juga ada untuk presentasinya, ada konsepnya. Konsepnya itu adalah ada kuas, kemudian ada roket. Kemudian ada huruf P sama K di situ. Aku jelasin juga. Kemudian logonya itu ketika menggunakan warna apa, itu gimana sih penampilannya. Nah, kita explore lagi di sini. Kemudian yang cocoknya itu pakai background apa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan warna logo kita warna kuning, berarti di guideline yang seperti teman-teman ada yang nanya, berarti kita dalam tanda kutip melarang menggunakan warna putih untuk logo yang berwarna kuning.
Berarti kita dikasih dalam guideline-nya, ketika background putih, maka kita akan menggunakan warna hitam di logonya. Begitu ya. Makanya kita di sini juga terus eksplorasi, walaupun di sini udah selesai ya, udah kita temuin bentuk yang udah kita inginkan, tapi tetap di bagian logo ini, kita juga tetap eksplorasi lagi bagaimana sih logonya, penampilannya bagaimana, kemudian logonya nanti ada opsi-opsi warna nggak, kemudian ada font atau tipografi yang tepat untuk digunakan begitu ya. Nah, di sini aku jelasin. Ini ada logo tampilannya sendirian gitu ya, tanpa ada tulisan vektor KDES. Kemudian di sini juga ketika logonya sendirian tanpa ada icon gitu. Kemudian di sini juga aku jelasin tipografi apa sih yang aku gunakan. Nah, di sini aku menggunakan Poppins. Kemudian di sini juga aku jelasin warna apa sih yang jadi warna dominan. Nah, di sini ada main color ya. Kemudian ada second color. Nah, kalau teman-teman ingin membuat logonya itu bisa banyak dan bisa dinamis gitu ya, bisa menggunakan secondary color seperti ini. Nah, begini. Tapi aku memang kebanyakan menggunakan warna-warna hitam dan kuning karena ini adalah warna utama atau main color-nya gitu. Selanjutnya di sini juga aku coba buat logonya itu dalam bentuk komposisi layout yang lain. Jadi logonya itu di atas, tulisannya di bawah. Kalau ini logo utamanya begini bentuknya, kalau opsionalnya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian aku juga mencari kira-kira kalau diaplikasikan ke dalam foto warna kuning dan hitam itu enak nggak sih dilihat. Nah, itu ini bisa jadi bahan untuk kita promosi begitu ya, menggunakan warna-warna dominan kita, main color kita yang udah kita buat tadi. Nah, itu bisa jadi eksplorasi kita juga. Nah, kemudian aku juga membuat untuk preview kira-kira dari logo yang sebelumnya sama logo yang baru gimana sih penampilannya, apakah lebih baik atau jangan-jangan justru logo yang sebelumnya itu lebih baik begitu ya dari segi entah dari visual, kemudian dari dari maknanya juga apakah lebih baik begitu. Nah, setelah di posisi ini teman-teman juga bisa tuh coba bertanya nih sama beberapa orang atau sama saudara teman-teman di keluarga, coba dia tanya, misalkan teman-teman desain logo baru nih atau ngeredesain logo, terus teman-teman tanya, ini logonya gimana sih menurut kamu, terlihatnya gimana sih? Nah, tanpa teman-teman kasih tahu maknanya apa gitu, ngerti ya? Jadi ketika si orang awam ini ngasih tahu, menurut saya sih logonya seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman koneksikan, kira-kira sama nggak sih apa yang menjadi persepsi dari orang itu sama apa yang udah kita buat di desain logo kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini warnanya udah aku jelasin. Kemudian ada icon juga, karena aku butuh icon begitu untuk di sosial media aku, kan karena aku tujuannya untuk digital. Jadi aku bikin iconnya juga, teman-teman. Jadi aku menggunakan konsep outline untuk iconnya. Kemudian yang terakhir, di sini aku juga menyiapkan untuk kartu namanya. Jadi aku sih juga berpikir untuk bisa mencetak di kartu nama. Jadi nanti ketika orang-orang ingin atau bertemu dengan aku bisa kasih kartu nama aku dan mereka bisa, oh ternyata Vektor KDES ini melayani berbagai keperluan desain. Nah, jadi akhirnya kita bisa mendapatkan klien juga dari sana. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk proses aku dari chat, kemudian membaca creative brief, kemudian akhirnya mengeksplorasi yang jumlahnya udah nggak karuan seperti ini, udah banyak banget ini, dan akhirnya ke final logonya yang seperti ini gitu. Mungkin akan aku tutup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight ya, dan aku sih berharap juga setelah webinar ini teman-teman bisa praktekkan di lomba desain logonya, kemudian juga bisa setelah itu bisa mendapatkan klien juga, ya aku doakan semoga bisa dapat klien juga, dan tetap teman-teman juga harus terus belajar, mempelajari berbagai hal, jangan sampai hanya puas sampai di sini aja, karena masih banyak banget ilmu-ilmu desain logo khususnya yang mungkin bisa teman-teman eksplorasi lagi, bisa teman-teman pelajari lagi, dan sebenarnya banyak sekali di internet, kemudian juga bisa bertanya sama orang lain. Kalau memang teman-teman misalkan nggak mau ikut kelas online gitu ya, nggak mau bayar.
Jadi banyak sekali opsi-opsi yang bisa teman-teman ikuti, bisa nonton YouTube dan lain-lain. Tapi kalaupun memang ingin ikut yang berbayar, sekarang banyak juga kelas-kelas yang bisa memberikan teman-teman insight lebih banyak lagi terkait soal desain logo begitu ya. Mungkin segitu aja akan aku tutup. Silakan untuk moderator untuk bisa memvokalisasi lagi. Silakan. Oh, baik Bang. Ya. Bentar ya Bang, dilihat dulu pertanyaannya. Oh ya oke. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ini ada Bang. Ya, apa perlu kita memberikan mock-up logo yang udah kita buat ke klien? Oh, mock-up-nya ya. Ini apa? Ya. Tampilan bahasa kita tuh tampilan seolah-olah udah dicetak gitu ya. Ya, misalnya ditaruh di gelas kah atau ya, kartu okay. nama, misalnya kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk preview itu sebenarnya bisa jadi opsional aja kalau memang teman-teman mau share kepada klien biar si klien juga bisa tahu, oh ternyata kalau logo saya dicetak di kaos keren juga ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan menurut aku bisa jadi nilai tambah juga tuh. Jadi nanti ketika si klien, seperti aku bilang tadi, jadi awalnya klien mungkin nggak suka tuh, kok mas logonya simple banget sih, nggak enak dilihat. Nah, tapi ketika kita kasih gitu ya previewnya dalam bentuk mock-up, nah itu mungkin klien akan berpikiran, oh iya ya enak juga tuh desain logonya ketika dicetak di kaos atau di mana gitu. Nah untuk situs-situs mock-up sebenarnya tinggal pakai kata kunci sederhana aja teman-teman, tinggal ketik aja free mock-up PSD. Ini aku coba ketikkan di kolom chat ya. Free mockup PSD. Nanti di situ ada banyak sekali, tapi pastikan teman-teman baca lisensinya. Jadi ada beberapa lisensi-lisensi yang nggak membolehkan kita tuh untuk menggunakannya di project yang berbayar. Nah, pastiin teman-teman baca tuh ada lisensi. Biasanya sih di bawah itu ada informasinya soal lisensi. Jadi pastiin dulu itu apakah gratis atau enggak, baru teman-teman download. Karena ya walaupun belum pernah sih ada kasus orang digugat gara-gara mockup. Tapi ya kita sebagai desainer bisa menghindarilah daripada nanti kena masalah kan ke depannya kan. Itu sih. Terkait mockup menurut aku nggak masalah kalau memang mau diinput justru maksudnya mau dikirim nggak masalah karena bisa jadi penarik perhatian lah bagi si klien karena dia bisa tahu gambaran dari logonya itu. Itu sih. Oke. Kalau ada lagi nih Bang. Ya gimana? Bentar. Bagaimana cara kita menentukan warna yang cocok untuk desain kita? Misalnya klien kita nih sebuah perusahaan produksi barang gitu kan misalnya atau makanan. Nah itu gimana cara kita menemukan warna yang cocok untuk desain logo mereka gitu? Oke, ya aku coba nih bongkar sedikit gitu ya portfolio aku, ya tapi sih masih proses bikin juga. Cuman kalau teman-teman mau lihat, ini aku mau contohin satu, gimana aku coba juga mencari kombinasi warna. Jadi di sini, aku coba share dulu ya, share kepada teman-teman. Jadi sebenarnya warna itu bisa teman-temannya bisa diambil dari berbagai hal teman-teman. Mulai dari entah itu warna dari produknya, gitu ya, atau bisa gitu. juga diambil dari pesan yang ingin teman-teman sampaikan seperti yang udah aku jelasin di materi pertama ya. Mungkin teman-teman makanya aku tadi coba ajak teman-teman untuk mencatat gitu ya biar bisa ingat. Nah, banyak hal teman-teman bisa untuk mendapatkan warna itu teman-teman. Nah, kalau aku kemarin sempat dapat klien juga, jadi aku mengambil contoh warnanya itu dari makanannya yang dia jual, yang jadi poin utama yang mereka jual. Nah, ini aku akan coba share ke teman-teman gitu logonya.
Aku izin ya untuk share screen ya. Oke Bang, silahkan. Oke. Apakah udah nampak? Mungkin masih loading. Oh, Nah, sudah. nah, ini aku mendapatkan kombinasi warnanya berdasarkan dari makanannya, teman-teman. Merah, kenapa aku pilih warna merah? Karena merah itu aku ingin menunjukkan bahwa ini bisa menggairahkan orang makan. Karena merah itu efek psikologinya adalah bisa membuat orang menjadi lapar. Contoh yang paling mudah adalah kalau teman-teman lihat logo KFC. Oke ya, mungkin tahulah KFC bagaimana logonya. Nah, kemudian 30%-nya aku mengambil dari bahan-bahan makanannya, yaitu ada kentang, kemudian ada juga, aku lupa namanya ini apa, tapi aku mengambil warnanya dari sini. Nah, kemudian yang terakhir, warna coklat. Kenapa aku mengambil warna coklat ini hanya 10%? Karena ini warna yang menurut aku nggak perlu kita jadikan dominan. Begitu, nanti ketika kita desain. Ya. Nah, coklat itu dapat dari mana? Dapat dari bahan-bahan yang ini, teman-teman. Ini, aku lupa namanya, apa sih bahan ini ya. Tapi yang pasti aku mendapatkan warnanya dari sini, dan juga dapatnya dari telur ini. Nah, berdasarkan informasi dari kliennya, nah tadi lagi-lagi teman-teman wajib untuk komunikasi banget sama klien biar si klien itu merasa dihargai begitu ya, dan kita juga bisa terbantu begitu sama klien, karena kita kan nggak tahu sama sekali soal usahanya, kemudian kita juga nggak tahu sama sekali soal usahanya itu gimana ya, lebih dalam tuh kan kita nggak tahu, jadi kita harus bertanya. Nah itu ternyata aku mendapatkan informasi bahwa ini nama makanannya Timlo, ya kalau teman-teman mungkin pernah dengar. Jadi ciri khas dari Timlo itu adalah telurnya itu berwarna coklat seperti ini, teman-teman. Makanya aku mengambil sampel warna dari telurnya ini sama apa ya, ini rasanya jamur sih kalau nggak salah, ini jamur. Aku ambil jadi warna coklat seperti ini. Jadi sebenarnya banyak sekali opsi-opsi warna, teman-teman, untuk desain logo ini, dan sangat benar-benar apa ya, bebas lah begitu. Tetap namun tetap berpanduan sama yang namanya color theory gitu. Kalau teman-teman mau tahu apa itu color theory, tinggal ketik aja di Google ya. Ini aku coba ketik juga di chat ya, color theory. Nanti teman-teman bisa baca tuh color theory itu apa sih, terus cara kombinasinya gimana. Mungkin nanti di next atau kesempatan lain kita bisa ngobrolin bareng lagi soal color theory ini gitu. Tapi secara khusus atau secara aku pribadi, aku biasanya bebas aja begitu ya. Yang penting tetap warna yang kita ingin sampaikan itu sesuai memang yang ingin kita tuju begitu. Itu sih. Mungkin bisa silakan pertanyaan berikutnya mungkin. Oke, sebentar ya Bang. Ya, silakan. Oke, ada lagi nih Bang. Pertanyaan dari Yoga Arfian. Ya. Ada 2 poin. Tips membangun desain service seperti vektor kades gimana, dan bagaimana meyakinkan klien agar mau bayar duluan dan mempercayakan kita untuk mengerjakan proyeknya gitu Bang. Oke, yang pertama itu adalah membangun desain service seperti akun Abang gitu. Nah, sebenarnya ini kalau aku sendiri ya, cara aku untuk membangun desain service ini adalah aku membuat dulu value, teman-teman. Jadi value itu maksudnya apa? Nilai ya. Jadi maksudnya apa? Nilai di sini adalah kita tunjukin dulu. Aku ini punya nilai ini loh. Aku bisa ngedesain logo loh. Aku paham loh soal apa? Desain tuh. Terus aku juga tahu loh proses ngedesain logo tuh bagaimana. Nah, itu teman-teman silahkan pamerkan begitu. Teman-teman berprosesnya bagaimana. Nah, itu teman-teman silahkan gitu pamerkan ke, kalau aku menggunakan platform media sosial ya. Jadi ya teman-teman tunjukin aja di platform yang teman-teman inginkan. Nanti menurut aku secara mungkin pelan-pelan lah gitu ya, nanti akan kebentuk sendiri tuh untuk ngebangun desain service.
Karena aku juga dulu di awal-awal ngebangun vektor kadis ini pun juga benar-benar sulit begitu. Apalagi ketika saat itu aku belum menemukan pola yang tepat, kemudian aku juga masih belajar, kemudian masih bingung juga, kemudian juga minder sama karya sendiri. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau kita mau apa ya bahasanya, diketahui orang dan orang tahu kalau kita bisa ngedesain, ya hal yang paling nyata, hal yang paling bisa kita lakukan adalah ya kita tunjukkan bahwa kita punya karya, kita punya keahlian, kita bisa melakukan ini. Begitu sih menurut aku ya. Jadi poin pertama sih itu menurut aku. Untuk jawaban yang pertama itu, tips untuk membangun desain service. Jadi ya pastiin kalau teman-teman punya karya ya jangan malu-malu untuk ditunjukin. Walaupun ya apa ya, mungkin di awal-awal masih desainnya masih kurang gitu ya, atau warnanya masih nggak karuan, ya nggak masalah. Yang penting teman-teman udah upload aja, udah nggak apa-apa. Karena aku yakin nanti pelan-pelan itu insya Allah akan ada jalannya. Apalagi kalau teman-teman sekarang mungkin masih ada yang masih kuliah, atau ada yang masih SMA atau masih SMP ya. Itu menurut aku waktunya juga lebih banyak, jadi bisa lebih banyak lagi eksplorasi. Nah, tapi untuk vektor kades ini sebenarnya aku ngebangunnya itu memang sejak aku kuliah sih, sejak aku kuliah di kafe. Jadi memang aku ngebangun vektor kades ini sejak kuliah, dan itu ya cukup sulit karena ya saat itu terutama di daerah aku ya di Palembang itu untuk kayak tingkat penghargaan sebagai seorang desainer itu masih kecil banget. Nah, makanya tadi kembali lagi ke yang awal-awal tadi bahwa kita desainer harus berkaca dulu kapasitas keahlian kita bagaimana. Kemudian yang kedua, kita pilih pasar yang tepat. Jadi kalau misalnya kita udah tahu daerah kita memang nggak, dan tanda kutip nggak menghargai desain, ya udah kita buka aja jasa di kota lain, tapi secara online. Jadi kita tetap dapat budget yang memang kita senangi, tapi kita dapat kliennya dari orang luar begitu. Itu sih menurut aku ya, biar bisa membuat desain service tadi. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Di sini kali ada ya. Oh, ini yang kedua ya ini. Dan bagaimana meyakinkan klien agar mau bayar DP dulu, Bang, dan mempercayakan kita. Dan semisal sudah mau DP, kita kasih progresnya dulu atas sketsa atau hasil dengan watermark. Nah, tadi seperti yang kita sempat bahas sebelum materi kedua. Jadi untuk meyakinkan itu menurut aku kembali lagi kepada tadi. Jadi sebelum teman-teman mau dapat klien ya teman-teman update tuh karya teman-teman, karena di situ tuh orang bisa yakin kita bisa ngedesain atau enggak. Jadi kita bangun dulu karya kita, portfolio kita di media sosial atau di tadi kan ada Behance sama Dribbble. Nah, kita naikkan dulu karya-karya kita. Karya-karya kita itu nggak masalah kalau memang mau dibuat dalam bentuk logo fantasi. Jadi logonya memang bukan klien yang sebenarnya. Tapi memang paling enak adalah teman-teman bisa mendapatkan klien yang sebenarnya, walaupun itu mungkin masih UMKM atau mungkin logonya itu masih dalam tanda kutip harga teman misalkan gitu ya. Tapi kan dari sana teman-teman bisa dapat pengalaman, bisa dapat portfolio juga. Jadi ya silahkan, maksudku adalah tetap tunjukin bahwa teman-teman itu bisa ngedesain. Akhirnya kan kepercayaan itu pun muncul begitu kepada teman-teman, dan klien pun juga kadang nggak mempertanyakan itu gitu. Aku pun alhamdulillahnya setelah ya dari kuliah gitu ya ngebangun vektor kades ini, dan alhamdulillah ketika klien datang mereka pun nggak banyak, maksudnya dalam tanda kutip nggak banyak nanya terkait soal budget atau nanyain soal mereka percaya atau enggak sama aku. Jadi ya memang ini lagi-lagi kitanya dulu harus ngebangun fondasi kita sebagai desainer, terus dikenal sebagai desainer, terus karya-karya kita memang udah bagus. Dan menurut aku itu fondasi yang bisa jadi menurut aku itu fondasi yang kuat gitu kalau kita udah bisa ngebangun fondasi dari desain service kita itu. Itu sih. Terus kalaupun memang dia nge-DP mana tadi? Oh, ya.
Kalaupun misalkan dia nge-DP, nah kita, kalau aku dulu ya, kalau sekarang udah nggak pernah DP lagi, jadi langsung 100%. Itu biasanya aku screenshotin layar komputer atau aku foto pakai HP gitu. Karena kan tadi ada beberapa tuh yang sedikit cemas begitu ya, nanti di tracing lah, takut di gambar ulang atau macam-macam. Itu teman-teman nggak usah screenshot layar komputer, tapi foto pakai HP, begitu loh. Ya, jadi kan kalau pakai HP kan bisa kita main-mainin aja angle-nya, misalkan angle-nya dari atas begitu atau dari bawah. Nah itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi emang ya lagi-lagi tadi kalau emang kliennya nakal, menurut aku memang akan sulit. Tapi kalau misalnya si klien udah DP, biasanya sih mereka udah serius menurut aku. Beberapa pengalaman aku seperti itu. Yang klien nakal itu biasanya mereka yang belum bayar, ya. Terus kita udah ngerjain duluan, terus kita kasih preview, nah mereka menghilang. Nah itu biasanya klien yang belum sama sekali membayar. Tapi kalau klien yang udah minimal DP, menurut aku, selama pengalaman aku belum pernah, alhamdulillah, mereka kabur gitu. Karena mereka kan udah punya tanggung jawab tuh, membayar setengah kan. Wah kalau mereka udah bayar setengah kan biasanya kayak ada rasa rugi lah kalau nggak menyelesaikan proyeknya. Nah nanti ketika proyeknya udah selesai, teman-teman jangan kirim dulu file asli atau file high resolution dari logonya, tapi teman-teman tunggu dulu pembayarannya selesai, udah masuk ke rekening, udah dilihat nominalnya. Nah baru teman-teman kirimkan file-file yang memang dibutuhkan oleh si kliennya. Jadi kan kita juga senang, klien juga senang. Nah pastiin juga ketika udah mengirimkan logonya, sudah file master atau file macam-macamnya udah dikirim, teman-teman juga kasih tahu tuh di bawah, kasih tahu bahwa kalau emang nanti ada masalah file atau ada masalah sama logonya Pak, misalkan gitu ya, nanti saya akan bantu misalkan gitu. Karena beberapa pengalaman aku gitu, ada yang pernah kejadian lucu, jadi dia ngebuka file AI begitu ya, terus dia bilang nggak bisa dibuka file AI-nya. Terus aku bilang, Mas ada ini nggak, ada Adobe Illustrator nggak? Oh nggak ada sih katanya kan, gitu. Nah makanya kita sebagai desainer kalau udah selesai proyeknya, kita juga bisalah ngasih informasi, kemudian juga ngasih edukasi juga pada klien bahwa file ini digunain untuk Adobe Illustrator Pak. Nanti kalau Bapak mau buka filenya itu harus ada aplikasi yang namanya Adobe Illustrator. Tapi kalau Bapak mau buka langsung dalam bentuk foto, Bapak bisa langsung buka, nama filenya ada PNG di ujungnya Pak. Nah begitu. Jadi kita kan, maksudku adalah si klien pun juga bisa senang lah begitu bekerja sama kita, karena dia bisa dapat insight baru, bisa dapat informasi-informasi yang mungkin mereka belum tahu sama sekali. Itu sih menurut aku ya, yang paling penting. Mungkin silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke Bang, bentar. Ya, silakan. Ada yang nanya lagi nih, kalau misalnya kita melihat bahwa ada logo perusahaan terlihat hampir sama dengan perusahaan yang lain, tapi masing-masing dari perusahaan itu berbeda sektor gitu Bang. Itu menurut Abang bisa nggak dijadikan sebagai gugatan hukum atau disebut sebagai plagiat gitu? Nah, ini kalau menurut aku ya, tapi tetap teman-teman mungkin bisa punya prinsip masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, dia selagi dia punya bidang yang berbeda, menurut aku nggak ada masalah. Apalagi ketika memang logo yang digunakan itu, kan kita bisa pastiin tuh, bila perlu kalau memang nanti ada kejadian misalkan dua bidang ini yang beda bidang tapi logonya sama, itu mungkin bisa kita satuin logonya dan kita lihat apakah sama persis pixel by pixel, kemudian ya intinya kita satuin apakah memang sama persis begitu logonya. Karena biasanya kan logo itu hanya terlihat mirip, tapi nggak sama sekali mirip, benar-benar mirip kan dari kalau kita lihat lebih jauh. Tapi kalau aku pribadi memang, kalau memang dia beda bidang, menurut aku nggak masalah, tapi kita tetap harus memperhatikan proses yang aku bilang tadi ya, kayak kita ngeriset, terus kita cari tahu dulu, gitu. Jadi menurut aku dengan kita menggunakan riset, kemudian kita juga
sketch begitu ya, kita menggambar melalui kertas begitu ya, tanpa melihat apa namanya internet. Nah ini kita juga harus hati-hati. Jadi kalau memang teman-teman mau ngegambar sketch, ya teman-teman gambar aja tanpa lihat inspirasi begitu. Maksudnya. Jadi teman-teman berpanduan aja sesuai dengan konsep yang ingin ditonjolkan, seperti yang bilang tadi, kayak ada mata, kemudian ada wadah, kemudian ada planet, kemudian ada juga ini. Nah kita nggak usah ngelihat di internet dulu, kita gambar di kertas, kita gambar aja bagaimana sih konsep yang tepat begitu. Menurut aku itu sih yang bisa teman-teman lakuin. Jadi kalau memang tapi ya tadi, kalau memang kita nggak mau mirip, kita harus bisa riset dengan lebih baik lagi lah. Jadi nanti pelan-pelan bisa riset terus sampai menemukan yang terbaik lah begitu.